Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan review tune control plus subwoofer ya. Ini adalah tune control yang menurut saya bagus banget ya. Ini adalah tune control yang sudah dilengkapi dengan subwoofer atau filter subwoofernya, sudah ada mic dan juga echo nya ya. Jadi cukup lengkap ya. Ini satu PCB itu ada apa ya, ada mic, untuk mic ada filter subwoofernya, pokoknya udah lengkap ya, ada echo nya ya teman-teman. Nah ini adalah produk dari Ranik ya, bungkusnya seperti ini ya. Ini yang warna PCB warna merah, sebenarnya warna merah maupun warna hijau itu sama aja, jadi nggak ada bedanya ya teman-teman, jadi sama aja ya, cuma hanya PCB nya yang warna merah tapi sama. Untuk kualitas PCB nya ini bagus banget ya, jadi kalau kita solder mungkin beberapa kali, kadang ini masih nempel, masih kuat, nggak gampang lepas gitu loh ya. Untuk penghubungnya ini yang saya suka ya. Ada beberapa kit yang sama seperti ini, tapi PCB nya itu biasa aja. Ini harganya cukup terjangkau, namun untuk potensinya sendiri sih mungkin kualitasnya ya pas ya. Jadi kalau teman-teman mau mengganti potensio untuk keseluruhan silahkan aja. Kalau teman-teman mungkin mau ganti salah satu, sebaiknya diganti yang bagian volume aja ya. Nah oke, saya akan bahas apa sih kelebihan dari tune control ini. Kelebihan dari tune control ini teman-teman, yaitu satu PCB sudah include dengan premix. Ini adalah untuk mic-nya sendiri juga cukup peka, menurut saya itu keren. Dan di sini sudah satu potensio mic untuk dua mikrofon input, satu potensio untuk dua mikrofon input. Jadi kalau kita buka artinya membuka semuanya, tapi tenang bahwa ini tidak berebutan karena dia inputnya ini sudah ada resistor ya, jadi tidak berebutan. Memang ada pengurangan untuk mikrofon tapi tidak terlalu besar, masih cukup kenceng kalau untuk karaoke, biar tidak saring berlebutan, makanya dia dikasih resistor ya teman-teman ya. Nah premixnya, nah terus di sini sudah ada echo, meskipun echo-nya echo gema ya, saya kurang begitu suka sebenarnya, tapi ya setidaknya biar tidak terlalu hambar gitu ya. Ini biar tidak flat, ada echo-nya echo gema. Terus ini adalah volume. Nah kelebihan dari premix ini ya, itu enaknya gini, ini premix kita tidak, teman-teman nggak perlu khawatir untuk untuk bass sama hignya, untuk bass sama treble-nya ya. Nah di sini enak, mic ini dia itu kita bisa atur juga bassnya, karena dia tuh masuknya ke jalur input ya, jalur input. Jadi kita bisa menggunakan bass, treble, subwoofer untuk pengaturan mikrofon. Jadi suara mikrofonnya itu nanti tidak flat, jadi ada bassnya, ada treble-nya. Kita teman-teman bisa otak-atik ini. Nah bisa dinaikkan, bisa diturunkan, enaknya seperti itu. Ini sekaligus volume, sub, bass, treble, selain juga untuk mic, juga untuk input ya, aux in untuk musik atau apa. Jadi kita misalkan bassnya sekian ya, suara kita akan ngebass sesuai dengan teman-teman inginkan ya. Jadi bass sama treble sama sub sama volume itu, jadi istilahnya itu inputnya itu masuk ke output, ini masuk ke sini, terus untuk musik juga masuk ke input. Jadi dia tuh enak, enggak, istilahnya itu enggak flat itu kalau suaranya. Itu salah satu menurut saya yang keren ya, menurut saya teman-teman. Nah untuk tune control ini harganya terjangkau teman-teman, jadi tidak nyampe, ini harganya sekitar, nanti saya taruh di bawah sekaligus link pembelian. Nah terus kelebihan dari mikrofon ini adalah untuk subwoofernya. Nah kalau teman-teman biasanya volumenya itu dihidupkan ya, subwoofernya kan masih, pada saat kita nyalain ini kan masih menyala ya. Nah ini tidak, subwoofer yuk, untuk pengaturan suara naik turun itu dia diikutkan sama volume. Jadi pada saat kita naik, subwoofer juga ngebuka, tapi tetap di level yang teman-teman inginkan. Misalkan levelnya sekian, nah itu kita buka, tetap dia di sekian, jadi dia tidak naik, cuma suaranya naik, tapi untuk filter subwoofer tetap di sekian. Jadi enaknya seperti itu. Dan kita kalau misalkan nutup, filter subwoofernya juga ikut tutup, jadi kita nggak usah manual satu persatu. Ini yang menurut saya keren banget ya. Untuk treble-nya sendiri itu sudah cukup ya. Mungkin kalau menurut saya teman-teman mungkin akan agak kurang ya, treble-nya kok kurang ya. Ini menurut saya sudah pas. Kita bisa mentokkan di sini, tidak terlalu lebih, tidak terlalu kurang, jadi pas.
takarannya itu pas gitu loh ya teman-teman. Terus bassnya sendiri kalau teman-teman tidak mau membuka subwoofer, bassnya juga lumayan tapi tidak terlalu kencang ya, karena sudah ada semacam filter subwoofer, jadi suaranya ada suara dung 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 dungnya itu dapatnya. Jadi teman-teman bassnya itu sudah cukup menurut saya. Nah, power ini disuplai yaitu dengan daya 15 volt sampai 11 sampai 18. Terus kalau teman-teman menggunakan PSU 15 volt masuk ke sini itu 12 volt teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan 12 volt kira-kira bisa nggak? Bisa banget. Jadi contohnya seperti ini saya punya regulatornya ya, saya tunjukkan dulu. Ini adalah regulatornya yang saya beli, warnanya seragam ya, Ranik juga. Ini menggunakan TIP 7912 sama 7812. Outputnya yang dihasilkan adalah 12 volt. Apabila teman-teman kasih 15 volt dia 12 volt, kalau kasih 18 tetap di 12 volt. Saya sarankan di 15 volt aja untuk AC in ya, ke trafo. Ini langsung ke trafo ya, karena ini sudah PSU, teman-teman langsung ke trafo, kasih 15 nanti outputnya 12 volt. Nah, kalau misalnya dikasih 12 volt gimana? Tetap ya 12 volt. Karena fungsi dari TIP ini sebagai penurun tegangan dan penyetabil tegangan. Jadi bukan terus dikasih 12 volt tegangannya malah turun menjadi 9 volt. Enggak, tetap di 12 volt. Dia itu stagnan di 12 volt. Kalau teman-teman kasihnya di depan 9 volt tetap 9 volt, tapi bagusnya itu 15 ya. 15 jangan 18 ya, 15 volt aja sudah cukup. Nah, ini adalah produk dari Ranik juga. Kalau teman-teman mungkin mau yang 15 volt gampang banget, jadi nggak perlu susah-susah. TIP 7812 diganti TIP 7815 sama 7915. Outputnya nanti 15 volt. Ini teman-teman bisa kasih 18 volt AC in-nya. Jadi hanya ini patokannya kalau teman-teman mau ganti. Kalau mau ganti yang di atas 15 teman-teman bisa cari TP 7818 sama 7918 sampai 24 volt ada TP ya. TP yang seperti ini yang 7824 itu ada itu di online teman-teman ya. Mungkin di pasaran, di toko-toko online kan, toko offline itu jarang ada, tapi di online ada ya. Ini tune kontrolnya aja. Terus ini kok ini PSU nya dan ini tune kontrolnya. Nah, tune kontrol ini teman-teman jangan terlalu dikasih suplai yang terlalu besar ya. Jadi teman-teman nekat kasih 18 volt ya, meskipun masuk ke sini itu sebenarnya 12 volt itu terlalu kebesaran. Kalau terlalu besar tegangan yang akan masuk di depannya sebelum ke sini, maka suaranya akan timbul kayak suara dengungan tapi kecil gitu. Suaranya gini tapi kecil mang. Kalau teman-teman amati itu dikarenakan terlalu besar beban. Idealnya itu 15 volt sampai 18 volt itu udah mentok ya. 15 volt kalau trafo mungkin biasanya kalau orang-orang kan dijadikan satu sama apa ya, PS utama ya, tapi saya tidak menyarankan sebenarnya. Tapi ya kalau trafonya mungkin 3 ampere 5 ampere kecil itu masih toleransi sih menurut saya. Nah, saya masih mentoleransi. Ini idealnya tuh 15, karena 15 volt nanti masuk ke komponen itu 12 volt ya. Karena IC rata-rata 12 volt. Kalau dikasih 15 volt dia mati, bisa cepat mati, panas mati. Karena di sini sudah ada dioda Zener ya. Dioda Zener ini 12 volt sebenarnya. Nah, bener kan 12 volt. Nah, ini PSU yang mininya sebenarnya. Teman-teman, ini PSU yang mininya ini adalah dioda Zener 12 volt. Jadi masuk ke sini itu tetap aman 12 volt karena di sini sudah ada pembatas dioda Zenernya sebagai apa ya, sebagai penurun tegangan ke 12 volt. Meskipun dikasih 18 volt tetap 12 volt, tapi amannya sih menurut saya paling aman ya 15 volt itu aja. Tapi saya sarankan teman-teman kasih ini. Kalau tune control teman-teman kasih suplai sendiri ya, misalkan dipakai itu dari tune control tidak ada dengung kecil, itu enggak ada, dia tuh hening gitu teman-teman. Jadi makanya saya sarankan pakai PSU sendiri, TIP sendiri ya. Mungkin lihat sebenarnya nggak mahal sih sebenarnya. Ini harganya terjangkau teman-teman ya, nggak mahal. Daripada teman-teman bikin sendiri ya, takutnya nanti nggak berfungsi, nggak tahu apa. Karena saya sudah pernah ya nyoba ngajarin cara bikin PSU simetris, saya sudah pernah ya. Nah, lebih baik beli aja, harganya tidak terlalu mahal, cukup terjangkau ya. Mungkin ya teman-teman, ini tune kontrolnya sangat recommended dan ini cocok banget dengan box yang seperti ini ya. Saya tunjukkan dulu ya teman. Nah, ini cocok banget dengan box Ranik
yang teman-teman lihat ya. Nah ini tune kontrolnya pas, jadi kalau teman-teman mungkin punya box, jadi teman-teman nggak perlu lagi pasang kabel-kabel penghubung ke potensio. Ini potensionya pas sama box. Nah box Kranik ini bagus, bukan box ini sebenarnya dalamnya sudah ada. Saya menggunakan ini juga produk Kranik, tapi ini yang versi besar ya, sudah ada PSU simetrisnya sendiri, jadi agak kerepotan saya pada saat itu memasang kabelnya ya, pasang kabel-kabel. Nah seperti ini ya, jadi ini pas kalau teman-teman menggunakan box seperti saya ini ya, Kranik juga. Nah oke teman-teman, saya rasa itu aja yang mengenai pembahasan tentang tune control yang menurut saya udah komplit banget. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.